Halo semuanya, video ini akan berisi penjelasan tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku Zara Nurdiani. Halo semuanya. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi, sejarah perkembangan komputer itu berawal dari penemuan seorang yang bernama Charles Babbage. Dia ini adalah seorang ilmuwan dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama pada perkembangan komputer. Charles Babbage ini tuh mempunyai penemuan yang fenomenal, yaitu mesin penghitung atau namanya Difference Engine Number One, yang merupakan salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama dan cikal bakal komputer. Penemuannya ini itu menjadikan Charles Babbage itu sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai Bapak Komputer. Lalu, kita masuk ke sejarah komputer dan perkembangannya. Kita mulai pada tahun 1822, yaitu Charles Babbage itu mengemukakan idenya, yaitu idenya adalah sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan perhitungan pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Dan mesin buatannya ini tuh belum selesai, namun sekarang itu dimuseumkan di Museum of Science London. Lalu, selanjutnya pada tahun 1937, Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry itu tuh mulai membuat sebuah desain komputer digital elektronis pertama yang diberi nama ABC atau Atanasov-Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung pertambahan dan pengurangan. Lalu, pada Perang Dunia Kedua di tahun 1943, seorang ilmuwan Inggris bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik pertama yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut itu agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Lalu pada 1944, Howard Hathaway Aiken yang berasal dari Amerika membuat Mark I yang merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer ini memiliki luas 7,45 kaki dikali 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I itu sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Lalu pada 1945, Dr. John von Neumann itu menulis sebuah konsep tentang penyimpanan data yang saat itu masih hanya berupa ide. Lalu pada 1956, Dr. John W. Moseley dan J. Presper Eckert ini tuh membuat komputer berskala besar yang pertama. Nama komputernya adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integration and Computer. Dunia juga beranggapan bahwa kedua orang ini adalah penemu komputer digital. ENIAC komputer ini tuh memiliki berat 30 ton yang terdiri dari 18.000 tabung, yaitu transistor ukuran besar dengan lebar 30 kaki kali 50 kaki yang memakai tenaga 160.000 watt. Nah, makanya saat pertama kali dioperasikan, seluruh jaringan listrik di wilayah Philadelphia ini mendadak mati karena tenaga yang dibutuhkan itu sangatlah besar, yaitu 160.000 watt. Jadi untuk mengoperasikannya ini tuh butuh tenaga yang besar. Lalu ENIAC ini tuh sedikit lebih maju dibandingkan Mark I yang hanya dapat menghitung. ENIAC juga dapat diprogram untuk melakukan proses sederhana selain menghitung seperti tambah, kurang, kali, bagi. Nah, itu udah melakukan proses yang lain yang sederhana. Lalu ini ada foto ENIAC, kalian bisa lihat ini sangatlah besar dan sangatlah rumit dengan ini bisa sebesar suatu ruangan. Lalu pada tahun 1951, the US Bureau of Census menginstal komputer universal pertama yang bernama UNIVAC 1, yaitu Universal Automatic Computer. UNIVAC 1 ini tuh dikembangkan oleh Moseley dan Eckert untuk Remington Rand Corporation. Lalu pada tahun yang sama, 1951, William Shockley, John Burden, dan Walter Brattain itu merupakan penemu transistor pertama di dunia. Nah, semenjak ditemukannya transistor ini, ukuran komputer itu menjadi semakin kecil. Kita masuk ke revolusi komputer.
Jadi, revolusi komputer ini dibagi menjadi 5 generasi. Nah, generasi yang pertama ini dimulai pada tahun 1944 sampai dengan 1959. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar ENIAC. Karena ENIAC dibuat pada tahun 1946, makanya ENIAC ini masuk ke generasi pertama. Selain ENIAC itu ada apa aja sih? Ada ADVAC, ada SFAC atau Electronic Data Strong Automatic Computer, lalu ada UNIVA 1. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama ini apa aja? Ini tuh apa aja? Yang pertama ada komponen dasarnya adalah vacuum tube atau tabung hampa, lalu bahasa yang digunakan masih bahasa mesin, lalu bentuk freezer itu sangatlah besar dengan kapasitas relatif kecil, misalnya ini ya tadi, dia punya bobot 30 ton dengan 18.000 vacuum tubes. Lalu memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Nah, ini efek samping dari penggunaan tenaga yang 160.000 watt gitu. Lalu kita masuk ke generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, ini contoh dari komputer generasi kedua. Lalu selain contohnya ada apa aja sih? Ada yang pertama ada ABS seri 1400, ada yang kedua ada UNIVA 3, lalu NCR seri 304, lalu ada series model 6600 Super dan 7600. Ciri-cirinya apa aja sih untuk generasi kedua ini? Yang pertama, sudah menggunakan transistor sebagai komponen utama. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada tahun 1951 itu sudah ditemukan transistor. Makanya di generasi kedua ini tuh sudah digunakan transistor untuk komputer. Lalu bahasa yang dipergunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Lalu mulai dipergunakan media magnetik untuk menyimpan data dan ukurannya itu relatif lebih kecil daripada generasi pertama. Nah, kita masuk generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai 1970. Ini adalah contoh komputernya, yaitu komputer IBM. Jadi di generasi ketiga ini contohnya ada IBM seri 360 dan IBM System 3. Dengan ciri-ciri untuk generasi ketiga ini, yang pertama menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen utama. Lalu programnya ini dalam bahasa tingkat tinggi atau high level language dan mulai menempatkan konsep operasi multiprocessing dan multiprogramming. Lalu ada generasi keempat, yaitu dari tahun 1970 sampai dengan 1983. Ini adalah contohnya, yaitu IBM System 370. Nah, selain ada IBM System 370, tuh ada juga Burok 700. Nah, generasi keempat ini memiliki ciri-ciri seperti komponen utamanya ada LSI, Large Scale Integrated Circuit. Programnya sudah high level language, kapasitasnya semakin besar namun bentuknya semakin kecil. Operatingnya lebih mudah daripada generasi sebelumnya. Nah, ini generasi yang terakhir adalah generasi kelima, yaitu dari tahun 1983 sampai dengan sekarang, hari ini, detik ini, menit ini, jam ini. Nah, ini contoh-contohnya seperti yang mungkin kalian memakainya saat ini juga. Nah, jadi komputer-komputer saat ini itu disebutnya komputer generasi kelima. Nah, yang memiliki komponen utama adalah VLSI atau Very Large Scale Integrated yang merupakan gabungan dari LSI. Nah, komputer generasi kelima ini tuh semakin cepat dalam pemrosesan informasinya, lalu memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Apalagi perkembangan sekarang di teknologi, apalagi di komputer itu sangat pesat dan cepat. Dan selanjutnya adalah komputer ini tuh memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan mereka kesimpulan layaknya manusia. Jadi sangatlah canggih untuk generasi kelima ini. Nah, pasti kalian bertanya kan, bagaimana komputer di masa depan? Kalau misalnya sekarang sudah canggih, bakal lebih secanggih apakah nanti gitu ya. Nah, ahli sains komputer sekarang itu sedang mencoba untuk merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan atau pembuatan program oleh pengguna. Jadi komputer ini tuh tanpa programnya itu programless computer. Ini itu mungkin akan menjadi ciri utama untuk generasi komputer yang akan datang. Lalu, komputer di masa mendatang adalah komputer yang lebih canggih dan lebih murah pastinya, dan memiliki kemampuan yang banyak juga hebat, seperti membuat kesimpulan seperti manusia. Saat ini sudah bisa membuat kesimpulan seperti manusia, dan mungkin untuk masa depan nanti, komputer ini tuh bisa meramal
atau menebak sesuatu yang akan terjadi. Sangat hebat bukan komputernya. Nah, ini berarti bahwasanya komputer itu memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi, komputer yang masa depan itu akan sangat lebih canggih daripada komputer saat ini. Lalu, nah ini ada referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan dari saya. Semoga dapat menjelaskan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau bisa di-like. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.